Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam manajemen hubungan pelanggan pertemuan ke-14 yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis studi kasus, tantangan penanganan keluhan, dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk ke studi kasus. Nah, adapun latar belakang dari studi kasus ini ialah PT Indonesia Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau CSAT. Nah, dalam analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Nah, adapun permasalahan dari kasus ini ialah yang pertama, proses penanganan keluhan yang tidak efisien, yaitu pelanggan melaporkan kesulitan dalam menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang lama, dan transfer antar departemen yang berulang tanpa kejelasan solusi. Yang kedua, kurangnya personalisasi dalam penanganan. Keluhan seringkali ditangani secara general tanpa memahami konteks spesifik atau riwayat interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, kurangnya komunikasi proaktif. Nah, pelanggan jarang mendapatkan informasi perkembangan status keluhan mereka secara berkala. Dan yang keempat, dampak pada retensi pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan yang beralih ke kompetitor atau churn rate mulai terlihat sebagai dampak dari ketidakpuasan ini. Selanjutnya kita analisis dari studi kasus tersebut. Adapun yang pertama yaitu identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Ada beberapa akar penyebab. Yang pertama yaitu manusia atau people-nya. Nah, staf customer service tidak dilatih secara rutin dalam keterampilan komunikasi dan empati. Petugas seringkali tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan keluhan, harus meneruskan ke bagian yang lain. Yang kedua, dalam segi metode atau proses. Nah, prosedur penanganan keluhan tidak jelas atau terlalu panjang. Tidak adanya sistem pelacakan keluhan yang mudah diakses oleh pelanggan. Yang ketiga, teknologi atau mesin. Tidak adanya integrasi sistem antar departemen. Nah, jadi membuat data pelanggan itu mudah untuk tersebar. Yang selanjutnya, kurang pemanfaatan teknologi canggih seperti chatbot atau sistem CRM berbasis AI. Yang keempat, yaitu lingkungan atau organisasi atau environment. Nah, budaya organisasi belum sepenuhnya menempatkan pelanggan sebagai fokus utama atau kurang customer centric. Nah, tidak adanya sistem reward atau punishment bagi karyawan dalam pelayanan pelanggan. Yang kelima, material atau sumber informasi. Nah, informasi terkait keluhan tidak terdokumentasi baik untuk dianalisis. Tidak adanya dashboard yang menampilkan status keluhan secara real time. Nah, itu tadi akar penyebab dari permasalahan dari studi kasus yang telah kita bahasnya. Analisis yang kedua yaitu bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan juga efisien. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh PT Indonesia Telkom yaitu yang pertama, desain ulang alur keluhan. Nah, jadi dapat dilakukan dengan menyederhanakan jalur eskalasi. Keluhan harus bisa ditangani maksimal dalam 3 tahapan. Yang kedua, implementasikan sistem CRM. Gunakan platform CRM terintegrasi yang dapat mencatat histori pelanggan, mempercepat proses, dan menganalisis tren masalah pelanggan. Yang ketiga, AI dan chatbot. Tambahkan chatbot untuk penanganan awal dan klasifikasikan jenis keluhan sebelum ditindaklanjuti
Petugas. Yang keempat, SOP yang jelas. Susun prosedur penanganan keluhan yang seragam dan mudah diikuti oleh semua petugas. Dan yang kelima, pelatihan sumber daya manusia. Tingkatkan kompetensi tim melalui pelatihan rutin, terutama dalam empati, komunikasi, dan teknologi layanan. Analisis yang ketiga yaitu strategi apa saja yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama integrasi data pelanggan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menyatukan data pelanggan, yaitu transaksi, interaksi, keluhan dalam sistem tunggal untuk digunakan oleh penanganan. Yang kedua, riwayat keluhan otomatis tersedia. Nah, saat pelanggan menghubungi customer service, sistem langsung menampilkan riwayat lengkap mereka. Yang ketiga, penggunaan AI recommendation. Gunakan kecerdasan buatan untuk menyederhanakan solusi berdasarkan pola keluhan serupa. Yang keempat, yaitu pelabelan pelanggan. Nah, kelompokkan pelanggan ke dalam segmen prioritas, reguler, dan potensial untuk pelayanan yang berbeda. Yang kelima, layanan petugas khusus atau account manager. Nah, untuk pelanggan premium, tetapkan petugas tetap untuk memberikan layanan yang lebih personal. Selanjutnya, analisis yang keempat yaitu bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, sistem notifikasi otomatis. Kirim pembaruan via SMS, email, atau WhatsApp setiap kali ada perubahan status keluhan. Yang kedua, dashboard pelanggan. Nah, tampilkan status secara real-time keluhan yang dapat diakses melalui My Telkom atau web. Yang ketiga, panggilan proaktif. Customer service menindaklanjuti keluhan penting dengan menelpon langsung pelanggan, bukan menunggu pelanggan menelpon ulang. Yang keempat, laporan berkala via email. Untuk keluhan yang butuh waktu lama, kirim ringkasan mingguan kemajuan untuk pelanggan. Yang kelima, feedback dua arah. Nah, sediakan ruang bagi pelanggan untuk memberikan komentar tambahan saat menunggu keluhan ditindaklanjuti. Selanjutnya, analisis yang kelima yaitu metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam sistem layanan mereka. Nah, ada beberapa metrik. Yang pertama yaitu Customer Satisfaction Score atau CSAT. Mengukur seberapa puas pelanggan terhadap layanan setelah keluhan ditangani. Yang kedua, First Call Resolution atau FCR. Nah, menunjukkan persentase keluhan yang berhasil diselesaikan dalam satu kali kontak tanpa harus menghubungi ulang. Yang ketiga, Average Resolution Time atau ERT. Nah, menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu keluhan dari awal hingga selesai. Yang keempat, Net Promoter Score atau NPS. Menilai seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Yang kelima, churn rate. Mengukur persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dalam periode tertentu. Yang keenam, Customer Effort Score atau CES. Nah, menunjukkan seberapa mudah pelanggan menyelesaikan masalah melalui layanan yang telah diberikan. Analisis yang keenam yaitu rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yang pertama yaitu investasi jangka panjang dalam CRM dan AI. Nah, bangun sistem CRM yang mampu memahami kebutuhan pelanggan secara otomatis. Yang kedua, program loyalitas dan penghargaan. Berikan insentif kepada pelanggan yang setia atau aktif memberikan masukan yang positif. Yang ketiga, Voice of Customer Program. Libatkan pelanggan dalam pengambilan keputusan melalui forum, survei, dan focus group discussion. Nah, yang keempat yaitu Customer Centric Culture. Ubah budaya kerja internal agar seluruh karyawan, tak hanya customer service,
memiliki kesadaran dan pentingnya kepuasan bagi pelanggan. Dan yang kelima yaitu perbaikan layanan secara menyeluruh. Pastikan tidak hanya pelayanan keluhan yang diperbaiki, tetapi kualitas produk inti yaitu jaringan, layanan data, juga terus ditingkatkan. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan saya mengenai analisis studi kasus dari PT Indonesia Telkom. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi PT Indonesia Telkom menghadapi tantangan serius dalam penanganan keluhan pelanggan yang berimbas langsung pada turunnya tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, melalui identifikasi akar masalah menggunakan fishbone diagram, diketahui bahwa penyebab utama meliputi keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, dan proses penanganan yang belum efisien. Untuk mengatasi hal ini, PT Indonesia Telkom perlu merancang ulang proses keluhan dengan pendekatan teknologi seperti CRM dan AI, memperkuat personalisasi layanan, serta meningkatkan komunikasi secara proaktif. Evaluasi kinerja layanan harus didasarkan pada metrik-metrik utama seperti CSAT, VCR, NPS, dan churn rate untuk memastikan efektivitas perbaikan yang dilakukan. Dengan implementasi strategi jangka pendek dan solusi jangka panjang berbasis teknologi dan budaya customer centric, Telkom dapat membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat, menumbuhkan loyalitas, dan memperkuat keunggulan di industri telekomunikasi yang sangat kompetitif. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.